Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin pagi-pagi. Ada roti lewat. Senang banget hari ini, hari Rabu jam 9 pagi kita bisa ketemu lagi bareng saya Kiki untuk sama-sama bikin-bikin di pagi-pagi ya. Nah, untuk hari ini kita akan bikin kayak gini nih guys. Gelang. Wah. Jadi kalau gelangnya kayak gini ya, kalau ditanya tolong yang itu ya, mau pilih yang itu, sambil ditarik-tarik biar gelangnya kelihatan ya. Selamat pagi Bu Ati, Mbak Puri, Mbak Farah, Mbak Novi. Selamat pagi juga Mbak Nisa. Hai Mbak Dika Erlani. Selamat bergabung ya teman-teman. Nah, gelang yang akan kita bikin pagi hari ini itu ide awalnya sebenarnya dari gerang spiral biasa ya. Nah, ini salah satu gelang yang hits dan selalu punya peminat gitu. Karena apa? Karena desainnya itu simple, bikinnya juga cepet, dan kita bisa variasiin bahannya pakai aneka jenis manik-manik ya. Jadi kalau misalnya mau kelihatan mewah bisa pakai kristal tuh. Walaupun dia simple dan warnanya juga netral ya, tapi bling-blingnya tuh kelihatan banget kalau udah di bawah sinar matahari dan lampu. Ya kan? Atau kalau mau yang klasik bisa pakai mutiara. Ini bahan mutiara sintetis tapi yang berat ya, bukan yang ringan. Nah, ini tinggal dijalin aja tuh, kalau dipakai langsung kelihatan cetar, mewah, membahana. Terus kalau mau kelihatan lebih anggun lagi bisa dikasih bahan mutiara air tawar ya. Nah, itu bahannya kelihatan keren banget lah. Ya, secara mutiara tawarnya juga udah mahal ya kan. Nah, terus ini satu lagi nih yang kadang-kadang suka pada salah ya. Mbak, aku beli kawat spiral di tempatmu, judulnya udah kawat spiral dewasa, tapi kok nggak bisa dipakai gitu. Kenapa Mbak gitu? Loh, masa sih? Ternyata cara makainya seperti ini guys ya. Jadi si kawat spiral ini kalau dipakai dengan cara seperti ini, sampai kapanpun dicoba dia akan tidak bisa ya. Jadi cara makainya yang betul gimana? Dibuka satu persatu kawatnya. Jadi dipasang di sini ya, terus dililit 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Mau kita lagi langsing, mau kita lagi agak nggak langsing gitu ya, model ini tuh bisa adjustable atau kepake terus. Nah, ini yang bikin gelangnya tuh termasuk sangat diminati ya dari berbagai kalangan, karena mau dipakai kapanpun dia bakalan tetap cocok. Nah, ini pagi ini kita akan ulang lagi cara buatnya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah bisa ikutan praktek ya. Nah, untuk bikin gelang ini kita butuh kawat khusus. Jadi ini bukan sembarang kawat ya, beda sama kawat super. Mungkin dilihat sepintas kayak kawat super, tapi ini adalah memory wire. Kenapa sih disebut memory wire? Sebab bentuknya itu dia sudah termemorize ya sama si kawatnya. Dia akan terus kayak gini guys, akan terus berbentuk kayak per ya. Kita jual ini harga 5.000 dapat segini panjang. Nah, untuk bikin satu gelang biasanya kita cuma perlu 5 lilit aja. Kecuali kalau teman-teman emang pengen bikin gelang yang lilitannya banyak, maka ini bisa dipakai semuanya. Tapi kalau cuman bikin gelang yang sifatnya untuk dipakai sehari-hari dan ya bisa dibilang yang lebih laris dijual, itu adalah yang 4 lilit sampai 7 lilit ya. Nah, gimana menentukan 4 atau 7 lilit? Tergantung dari ukuran manik-manik yang digunakan. Jadi kalau bisa manik-maniknya jangan yang terlalu besar ya. Sebab kalau terlalu besar dibuat menjadi 7 lilit atau 5 lilit aja ya, itu tuh akan kelihatan kayak kalung-kalung kerajaan gitu loh guys. Jadi kayak tebel dan besar banget gitu. Nah, sementara itu yang manik-manik yang saya pakai ini ukurannya di 6 mm. Tapi kalau teman-teman mau lebih rapi lagi, bisa cobain pakai kawat
manik-manik di ukuran 4 atau 5 mm ya. Jadi makin kecil dia akan makin rapat dan rapih bentuknya. Cara pasangnya atau bikinnya kayak gimana Mbak Kiki? Nah, cara pasangnya kita tinggal buat loop. Jadi di kawat yang ada ini kita pakein tang puter, terus kita bikin lingkaran. Ini kawatnya keras banget ya. Jadi kalau kawat super itu udah keras, memory wire nih lebih keras lagi. Nah, terus kita loop gini. Tujuannya apa sih dibuat loop seperti ini? Yang pertama untuk kunci supaya manik-maniknya itu nggak lepas dari rangkaian. Yang kedua, loop ini juga fungsinya untuk menyimpan bagian tajam. Nah, jadi ini kan kalau ujungnya gini mungkin tajam ya teman-teman. Nah, kalau dibikin loop, ujung tajamnya itu akan ada di dalam atau di sisi yang bagian dalam, sehingga nggak akan melukai kalau gelangnya dipakai ya. Jadi pas dipakai, diraba, disentuh, itu dia akan halus permukaannya. Halo, selamat pagi Mbak Khoti, Mbak Kristina, Mbak Ting Ting. Nah, berapa banyak spiral yang dipakai? Kita akan coba pakai di 5 putaran ya. Tapi kalau mau lebih tenang sih lebihin aja, jadi 5,5 gitu. Nah, kenapa kok pakai 5 putaran? Karena ini hitung-hitungan kalau kita bikin menggunakan 2 buah kristal. Saran saya sih langsung dipakai habis kristalnya ya, supaya ngitung bahan bakunya itu juga lebih mudah. Atau kalau teman-teman mau di mix, misalnya pakai manik pasir sama kristal gitu ya. Nah, berarti coba kristalnya dipakai 1 untai kristal dan sisanya manik pasir. Nah, jadi hitung-hitungannya lebih mudah dibanding kalau misalnya 10 butir kristal. Sementara kita nggak hafal dalam 1 untai itu ada berapa butir. Nah, otomatis kalau 10 butir kristal itu berapa per berapa dari 1 untai dikalikan harga jual. Ya, kok jadi matematika ya. Nah, ini terus di rangkai-rangkai masukkan gitu sampai dia penuh. Nah, kalau dia urut-urutan sama terus, nggak usah mikir ya. Tapi kalau misalnya urut-urutannya beda-beda, nah di situ kita harus berkonsentrasi. Selamat pagi Mbak Ruli, Mbak Nimas, selamat bergabung ya. Berkonsentrasi sebab salah-salah hitung akan bikin polanya nggak sesuai sama yang kita rencanakan. Ini udah dirangkai-rangkai aja. Masukkan manik-maniknya. Ini gampang banget. Kita bisa minta bantuan putra-putri kita ya buat masukin. Nanti kalau sudah masukin 1 kalung atau 1 gelang, mama kasih uang saku tambahan. Yang warna putih ini pakai bahan mutiara sintetis, ukurannya 6 mm ya. Nah, ini sempat saya posting juga di beberapa minggu, kayaknya beberapa hari yang lalu deh, seminggu kemarin lah. Nah, itu padanannya pakai bahan bros mutiara air tawar. Nah, ini juga hasilnya jadi lebih mewah ya. Ya iyalah, bahannya juga lebih mahal. Saya tunjukin ya. Nah, jadi ini kan brosnya ya, bros biasalah, belum dikasih peniti. Jadi dia kawatnya masih terbuka. Nah, kawat ini nantinya kita lilitkan di rangkaiannya gelang. Dililitkan di sebelah mana? Nah, kalau teman-teman lihat, gelangnya kan ada 5 putar ya. Nah, kita pilih putaran yang paling tengah. Berarti yang paling tengah di putaran yang nomor 3. Nah, di putaran nomor 3 ini kita cari bagian tengahnya kira-kira di mana. Seperti itu ya. Lalu kita lilitkan aja kawat yang masih sisa ini di bawahnya gelang, kebayang ya. Lalu dilewatkan di sarangan brosnya 1 kali. Terus dilewatkan lagi di bagian bawah. Nah, ini adalah sebuah solusi ya, atau kadang-kadang kan pelanggan kita tuh pengen ngasih souvenir atau hadiah berupa
bentuk bros ini ke teman-temannya, tapi nggak semua teman di kantornya itu pakai bros. Atau mungkin ya mbak, ada yang nggak berhijab, takutnya nggak berkenan dikasih bros, enaknya dikasih apa ya gitu. Kita bisa, zaman dulu sih saya biasanya sarankan kasih konektor masker aja mbak, lebih kepake di situasi pandemi kemarin. Nah cuman sekarang kan alhamdulillah udah semakin kondusif ya, kita nggak harus pakai masker lagi, sehingga kalung masker udah nggak bisa disarankan kan. Nah sehingga terus yang bisa disarankan lain apa, biasanya nyaranin kalung, tapi harga kalung itu relatif tinggi sebab bahan bakunya kan nggak bisa sedikit ya. Terus harga kalung panjangnya itu juga akan berbeda-beda antara yang berhijab dengan yang nggak berhijab. Jadi milah-milahnya itu effort lagi. Nah untuk gelang ini relatif lebih mudah dan kepake oleh lebih banyak orang. Betul Mbak Ruli, diameternya itu ada macam-macam ya. Ada yang kecil segini buat ring hijab gitu, ada yang ukuran anak-anak, ada yang ukuran dewasa. Nah sebenarnya saya pakainya yang diameter awalnya itu kayaknya di 14 cm deh kalau nggak salah ya. Atau 8 cm ya, saya lupa. Nah cuma senengnya pakai gelang spiral ini ketika kita kurus atau agak nggak kurus, itu dia bisa menyesuaikan ya, asal cara pakai gelangnya seperti ini. Nah ini dililit. Nah, nanti bedanya waktu kita kurus ujung ke ujung mungkin ketemu ya. Tapi ketika kita agak-agak nggak terlalu kurus ya, itu posisi ujungnya akan bergeser sedikit ya. Jadi agak naik gitu, agak berjauhan dengan si posisi ujung akhir gelang yang lain. Nah ini tampilannya kalau dia sudah dipasangin kayak bros gitu. Nah terus terang gelang ini juga menurut saya kalau dipakein di baju lengan panjang agak-agak balap-balapan ya, apalagi kalau lengan panjangnya ada mansetnya gitu, dia nggak bisa fokus di gelangnya. Beda kalau misalnya gelangnya itu dipakai di tangan yang relatif terbuka atau lengan pendek, itu dia jatuhnya kayak kalau orang mau prom night kan suka pakai korsase dipasang di tangan gitu ya. Nah ini ide awalnya tuh diambilnya dari situ. Nah ini bisa teman-teman praktekkan tuh, nanti hasilnya kayak gini, rapi banget, dia nggak kelihatan. Atau asalkan jangan lupa ya, ujung yang disimpan itu harus di permukaannya. Nah untuk yang kristal saya pilihinnya itu tekniknya pakai bunga yang juga bahannya kristal supaya dia senada. Nah, jadi senada seirama. Dulu saya sempat bikin juga gelang kayak gini ya. Kepalanya itu pakai kepala jam. Zaman dulu masih ada tuh yang jual kepala jamnya aja, terus kita rangkai-rangkai jadi talinya itu dari manik-manik, dan itu estetik banget. Sekarang saya lihat banyak teman-teman rajutan ya yang bikin kayak gitu. Dan ini bisa jadi salah satu inspirasi. Oh iya. Terus gelang yang tadi gimana Mbak? Nah ini dia guys, tiba-tiba gelangnya udah jadi. Set. Ingat bawahnya di loop, bagian yang sebelah sini juga di loop ya, supaya kristalnya nggak lari-lari. Mbak berarti banyak lilitan lebih baik ganjil ya Mbak, biar bunganya bisa pas di tengah. Kalau genap nggak mau terlalu lebar gelangnya gimana? Kalau genap nggak mau terlalu lebar gelangnya, ya kalau 5 kebesaran diganti ke 3 aja Mbak. Karena nggak bisa ya kita pasang di, atau ya kalau memang mau Mbak aku maunya 4 gitu, ya udah kalau memang 4 pilih aja di sebelah sini atau di sebelah sininya. Jadi nggak mungkin diikatnya itu nempel di sini, sebab kalau nempel pada saat dililit dia sudah berhenti ya. Ini kalau diikat maka lilitan yang di tengah ini nggak bisa bergerak lagi. Jadi kalaupun memang mau genap, pilih aja salah satu yang mana yang kira-kira bisa mewakili seperti tampak di tengah gitu ya. Tapi ya di tengah itu kan karena saya memilih di tengah ya. Kalau teman-teman misalnya nih ya mau membuat sebuah kreasi di mana rangkaian manik-maniknya itu ditaruh di
depan sini sama di ujung belakang. Itu juga nggak masalah ya, karena saya dulu pernah bikin gelang wire gambarnya kayak kepala ular, cie. Terus belakangnya ekornya gitu. Nah pertama sih ketemu ya pas lagi dirangkai, agak lama kok ekor sama kepalanya menjauh. Maksudnya tangannya agak gede. Ya gitulah. Jadi ya ada trikinya juga sih kalau ditaruh di ujung ke ujung, karena suatu saat yang awalnya tampak menyatu dia bisa kayak menjauh sebab lingkar tangan kita jadi lebih besar. Oke, udah kebayang ya cara bikin gelang kristalnya. Nanti teman-teman bebas pilih bahan kristal seperti ini, atau kalau mau bahan pakai mutiara sintetis seperti ini boleh. Pakai bahan yang pakai bahan mutiara air tawar juga boleh. Mbak Kiki, kawat gelang untuk ukuran anak SD jual juga nggak? Sebenarnya harusnya punya sih Mbak, cuman kalau ditanya stoknya sekarang saya nggak terlalu hafal ya, jadi langsung WA ke Mbak admin aja, karena Mbak admin tuh lebih inget stok-stok barang-barang di toko. Tapi kalau misalnya mau nanya saya, Mbak ini cara bikinnya gimana sih? Mbak ini bagusnya diapain sih? Atau ya serba membuat aksesoris, saya bakalan lebih cepet lah jawabnya. Tapi kalau Mbak kawat 1 mili warna emas bakar ada nggak stok 20 meter? Itu aku sungguh tak tahu jawabannya guys, kalau lagi nggak ada di toko ya. Mbak Kiki, ukuran manik-maniknya berapa? Saran saya ukuran manik-manik sebaiknya di angka 4, 6, maksimal 8 mm ya. Sebab apa? Karena ini gelangnya bersusun. Kalau misalnya kita pakai maniknya gede banget, itu bakalan bikin tangan kita terkesan lebih gagah banget ya. Terutama untuk yang badannya berbidang, bahunya bidang gitu ya. Kita harus benar-benar waspada dalam memilih. Sebab kalau salah-salah pilih, gelang yang kita harapkan membuat kita lebih cantik malah membuat kita jadi lebih tampak perkasa. Oke, kita pakai. Nah, untuk gelang yang tadi, yang bahannya kristal ini, kita akan pakein manik-manik kristalnya juga ya. Cuman saya nggak ada bunga putih sih. Ada nggak ya bunga yang warna putih? Nggak ada. Yaudah kita ganti aja ya gelangnya pakai yang ini. Selamat pagi Mbak Heni, Mbak Puri. Oke, kalau tadi kita pakai kawat memory wire, untuk membuat rangkaian brosnya itu kita menggunakan kawat super ya. Jadi apa sih sebenarnya kawat super ini? Ini adalah kawat yang digunakan untuk bros-brosnya yang ada di koleksi Kiki, itu semua pakai kawat ini. Sebab kadang-kadang sama-sama kawat bros ya, tapi kalau belinya beda tempat, itu tekstur kawatnya akan berbeda-beda. Dan sayangnya kawat-kawat ini kan sering nggak ada mereknya ya, jadi kayak kawat bebas lepas kiloan tanpa brand. Nah, sehingga ya gitu, kadang-kadang baru dipelintir sebentar dia sudah patah. Kalau teman-teman beli kawatnya di koleksi Kiki, paling enggak akan bisa persis seperti di tutorial, dapat bahan bakunya ya, sehingga ini akan memudahkan supaya teman-teman nggak bingung. Harga kawatnya berapa Mbak? Harga kawatnya itu 30.000 per gulung atau sekitar 25 meter. Nah kemudian kalau ini sudah dirangkai seperti ini, nih hasil rangkaian pakai kawat super ya. Kalau teman-teman lihat, tung kekar kan, nggak jatuh ya. Nah ini langsung kita tambahkan bunga. Kelopak bunganya boleh bebas. Kenapa Mbak pakai kelopak bunga? Kenapa nggak kristal semua aja? Boleh. Kalau mau pakai kristal semua boleh. Saya sengaja tambahin kelopak bunga, tak lain dan tak bukan supaya cepat selesai. Nah ini kita atur posisi kristalnya supaya pas di bunga, tetapi kalau dilihat dari atas lubangnya tuh nggak kelihatan ya. Jadi harus diatur. Artinya setiap kali kita bikin bros seperti ini ya teman-teman, harus diperhatikan manik-maniknya dulu diatur, baru kawatnya ngikutin ya. Kalau kebalik,
kawatnya diatur, terus manik-maniknya akhirnya kayak ikut posisi kawatnya, itu nanti hasil akhirnya bisa jadi amburadul ya. Karena ya gitu guys, nggak ketahuan posisi maniknya ini sebenarnya mau ditaruh di sebelah mana. Nah ini untuk ngikat bunga buat teman-teman yang masih suka goyang ya bunganya. Nah coba pastikan ini posisi kawatnya itu harusnya serapat ini, sehingga kalau kita lihat ini bunganya juga udah nggak oglak-aglik ya teman-teman ya. Nah ini kalau bunganya digini-gini kan dia tidak berputar. Kalau piringan bunga masih berputar artinya ada step yang salah ya. Nah nah kalau stepnya salah otomatis rangkaian berikutnya atau ke belakangnya itu juga akan salah. Nah kalau sudah bunga dipasang, kita isi aja satu kristal tetes ini di salah satu kawat, lalu lipat sampai dia ke tengah bunga, dililitkan di sekeliling bunga. Oke seperti ini, lalu kita putar lagi. Nah pada saat memutar juga hati-hati ya, karena ini kristal, dia kadang-kadang gampang gripis atau pecah kalau kawatnya kekencengan. Jadi ya meskipun kalau dilihat pada pagi hari ini seperti tampak mudah gitu ya guys. Mungkin pada saat nanti praktek sendiri di rumah tak semudah itu. Mungkin agak sedikit bikin keringetan lah ya. Aduh kok kayaknya nggak gampang juga ya. Nah, tapi sebenarnya itu tuh karena belum terbiasa aja. Apalagi kalau selama ini mungkin teman-teman seringnya bikin pakai senar ya. Begitu pakai kawat itu pasti akan ada adaptasi di tangan. Kalau teman-teman perhatiin tangan saya tuh sudah sampai menggelembung ya. Bukan dari lahir menggelembung seperti ini guys. Ini baru-baru aja setelah kurang lebih belasan tahun bikin bros setiap hari. Ya. Gimana mbak? Kenapa nggak di manicure pedicure aja? Sebenarnya bisa sih di mani pedi, dan jujur saya termasuk sering ya. Ya lumayan lah buat healing gitu. Cuman ya kalau sudah habis dihaluskan bagian kapalan-kapalan ini, pada saat mau bikin bros lagi tuh akan mulai dari awal lagi ya. Jadi kayak merah dan tangannya tuh kayak panas dan ya luka lagi ya. Jadi kalau mengingat bahwa job-joban akan jadi jauh lebih cepat dikerjakan bersama tanganan yang ada kapalnya ini, akhirnya ya dibiarin aja lah ya. Bagian dari perjuangan. Cie. Kalau sudah dipasang 2 di kanan 2 di kiri, lalu kita pasang 1 di tengah. Ini pakai yang ukuran donat 10 mm. Jepit di bawah, diatur maniknya. Nih kebayang ya, sudah diatur maniknya. Tahan kedua kawat baru diputer. Jadi bukan diputer dulu terus kawatnya ketarik-tarik ke sana kemari. Tapi yang benar adalah pada saat kita muter itu posisi manik-maniknya kita sudah tahu hasil akhirnya akan ada di titik atau di poin sebelah mana. Ya, terus ini kita putar pelan-pelan. Mbak, emang setiap kali masang tuh harus diputer ya? Kalau dililit-lilit biasa aja kan sebenarnya juga udah kuat. Benar. Ini buat yang belum pernah nyoba, mungkin nggak kebayang ya bahwa ini kawatnya kalau cuma dililit-lilit aja tuh sebenarnya udah cukup kuat nempel atau kepasang lah gitu ya. Tapi problemnya ketika dia nggak dipelintirin satu persatu, kawat itu nggak kekunci guys. Artinya kalau ada satu manik-manik yang lepas atau brodol, ceblok, itu akan mempengaruhi ke teman-temannya. Beda kalau setiap kali pasang itu kita sudah pelintir dulu kawatnya, maka kita sama dengan sudah mengunci setiap manik-manik agar dia itu kalau terjadi hal seperti protol, itu teman-temannya akan tetap stabil ada di tempatnya masing-masing. Jadi ya bisa dibilang produknya tuh lebih awet lah ya.
Iya, langsung deh ya. Kosakata aku sudah mulai bisa loh bertahan menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baku. Tapi kadang-kadang eh, kalau nanti manik-maniknya jatuh itu ya biasa aja. Tapi kalau nanti manik-manik bisa ceblok loh, nah, itu tuh kayak mantep gitu ya, ceblok loh guys. Walaupun mungkin itu perasaan aku aja. Nah, ini ditaruh di sini. Ini paket bahan yang ada di ring hijab ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin ini bisa pakai bahan-bahan yang ada di ring hijab. Atau kalau mau beli paket bahannya juga bisa di Mbak Admin. Itu kita jual set bikin satu gelang seperti ini. Warnanya juga ada macam-macam. Harganya 50.000 per set. Sudah termasuk kawat spiral, kawat super, terus aneka ukuran kristalnya. Jadi teman-teman cukup punya tang ya. Kalau nggak punya tang akan susah buat praktek, sebab bikin apapun di dunia peraksesorisan itu senjatanya utama ya cuma tang jepit, tang putar, dan tang potong ya. Mana sih? Ini tang jepit. Nah ya, biasanya buat menjepit. Lalu ini tang putar yang ujungnya bulat ya. Kalau dilihat ujungnya bulat kecil gitu. Nah ini tang potong. Nah, ini untuk memotong benda-benda yang tajam ya, seperti kawat tadi. Iya ya Mbak Ruli, justru kemedokan ini harus disyukuri ya Mbak, sebagai sebuah ciri khas bahwa teman-teman lagi nonton bikin-bikin pagi-pagi. Kalau nggak gitu, nggak ada yang ngangenin ya. Tutorial mah kalau buka YouTube banyak banget macam-macamnya. Tapi yang gayanya banyak kata medoknya nggak banyak guys. Oke, ini ada beberapa warna manik-manik ya. Kita pasang. Ini bebas sih ya model-modelnya mau di seperti apa ini. Mau memanjang, mau melebar, misalnya saya kalau pakai gelang ini lebih pengen manik-maniknya posisinya melebar aja, jangan memanjang, boleh. Kalau mau kebalikannya, ini cara Mbak liatin dong lebih dekat pas bikin lilitan. Ini kawat dari belakang, dimasukin manik-manik, lalu kawatnya dilipat ke depan ya, ke depan manik-manik, lewatin bunga-bunga sampai dia ada di belakang lagi. Lalu ini kita jepit pakai tangan seperti ini ya. Ini ditahan, ini dijepit, lalu ini dipelintir. Nah pada saat melintir itu kasih tenaga tarik agak menjauh guys. Tujuannya apa? Nah ini kalau teman-teman perhatikan ya. Nah ini dia seret lurus. Dan ini enggak, kalau pun di bawah-bawahnya sini tuh ruangnya enggak sampai bikin kristalnya itu ke pelintir ya. Baru lihat. Nah setelah dia lurus, kalau mau kita bengkokkan atau kita lengkungkan, baru dilengkungkan pada posisi yang kita pengen. Nah jatuhnya seperti ini. Mbak Kiki, gimana caranya biar kreatif dalam membuat aksesoris? Harus rajin nyoba Mbak Jenny, karena sebenarnya teknik-teknik baru didapat dari kegagalan-kegagalan yang kita lakukan saat kita nyoba ya. Kalau kita jarang nyoba, kita nggak tahu bahwa oh ternyata diginiin bisa ya gitu. Oh ternyata nggak harus pakai bahan jenis ini, kalau diganti jenis itu bagus juga ya, bentuknya jadi berbeda. Nah kalau mau cara yang agak lama dan mahal ya, itu dengan mengambil sekolah ya. Ternyata ada salah satu sahabat koleksi Kiki itu dapat beasiswa LPDP sekolah mendesain aksesoris di Australia. Luar biasa banget ya. Jadi dia memang mengambil bidang studi itu kreasi, terus di situ dipelajarin secara
dengan literatur yang resmi ya, bahwa begini loh step by step membuat desain, mencari inspirasi dari bunga-bunga yang ada di taman gitu ya, terus mencari inspirasi dari kebudayaan yang dipelajari ketika jalan-jalan ke museum. Nah, tapi ya kalau aliran ala-ala usaha rumahan tanpa pendidikan resmi kayak saya gini ya, yang bisa saya lakukan untuk bisa nemu hal-hal baru itu ya coba, salah, cobain lagi, salah, cobain lagi, salah. Sampai beberapa kali akhirnya ada yang bener, oh ternyata kayak gini ya. Tapi yang saya nggak sadari adalah dari proses saya salah berkali-kali itu, saya sebenarnya sudah mempelajari teknik-teknik yang baru gitu. Dan saya bisa menjawab pertanyaan, oh ternyata kalau diginiin tuh hasilnya gini. Karena saya pernah salah ngerjain di situ ya. Mbak, cara ngambil beasiswanya bagaimana ya? Bisa klik ya, LPDP itu beasiswa resmi dari pemerintah Indonesia. Kemarin sih yang dapat beasiswa itu dia S2. Nah, scholarship keluar ini juga ada macam-macam. Ada yang full dibayarin sama LPDP, ada juga yang separuh-separuh gitu, biaya hidup dibayarin tapi salah biaya sekolah dibayarin tapi biaya hidup nggak dibayarin kayak gitu. Macam-macam sih. Tapi yang udah pasti dan jelas ada batas usia ya guys ya. Sehingga aku tidak mungkin mendaftar. Ada nggak sih beasiswa buat ibu-ibu ya? Ibu-ibu kan juga butuh belajar ya nggak sis? Dan apalagi kalau misalnya ya tapi mungkin juga mikirnya gini ya, nyekolahin habisnya udah mahal gitu. Terus umurnya ibu-ibu itu kalau dia start katakanlah di usia 45 gitu ya, berapa tahun lagi sih dia bisa produktif nge-share ilmunya di dunia ini? Mungkin ya nggak selama kalau yang berangkat tuh masih umur 30 atau 20 tahun gitu ya, walaupun nggak menjamin juga ya. Iya bener. Jadi justru ya, kalau zaman dulu itu tutorial susah banget Mbak Ruli. Jadi saya kalau misalnya mau nyari tutorial tuh masih lebih banyak pakai buku ya, dan buku-buku yang bisa didapatkan pun itu jarang teksnya bisa kebaca. Dalam artian kalau nggak bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah sementara yang teksnya saya bisa baca aja itu dalam bahasa Inggris, itu pun kemudian ketika kita lihat dan pelajari buku-bukunya, ya ampun bahan-bahannya nggak ada guys di Indonesia. Sungguh masa-masa yang membuat depresi ya, karena semangat pengen belajarnya itu lagi tinggi-tingginya, tapi ternyata wadah untuk mempelajarinya itu nggak ada. Dari pengalaman itu akhirnya saya dari dulu cita-cita pokoknya ntar kalau saya sudah bisa banyak, saya mau nge-share apa yang saya bisa itu ke lebih banyak orang, supaya orang-orang nggak ngalamin lah masa-masa kelam susahnya belajar bikin aksesoris kayak saya dulu. Nah guys, ini sudah jadi ya. Maaf nih, bunganya kayak gini. Nah kawatnya disisain aja seginian gitu. Nah, bagian belakangnya kurang lebih nanti akan jadi gini. Kalau mau dibikin jadi bros, itu kita tinggal kasih peniti ya di sisi sini, maka ruwetnya akan hilang. Tapi kalau misalnya mau dibikin ring hijab, teret, tinggal dikasih ring ya, kayak gini. Terus karena kita mau bikin gelang, nah ini langsung dipasang di gelang seperti ini. Kita ambil gelangnya yang warnanya kalau bisa cari yang agak-agak senada ya. Terus tentukan bagian yang kira-kira di tengah. Nah, balik lagi ya. Nah, tapi kemudian ketika saya merasa bahwa mendapatkan ilmunya itu relatif susah ya, saya jadi benar-benar menghargai setiap detail dan prosesnya gitu loh. Karena ya susah dapatnya ya. Iya. Nah kemudian
Karena nggak ada lagi materi-materi baru, ya itu terus diulang-ulang kan, sampai akhirnya pas kita lagi ngulang, oh ternyata bisa diginiin ya, oh pas diulang pakai bahan yang nggak sama dengan di tutorial, ternyata bagus juga ya diginikan. Nah ini ujung kawat harus sembunyi di bawah bunga ya guys, tapi di atasnya rangkaian manik-maniknya. Nah seperti ini. Nah, terus sehingga walaupun ya proses yang saya jalanin dulu itu relatif sulit, di masa-masa tertentu kadang-kadang saya mikir lagi jadi lebih banyak bersyukur gitu ya, sebab ternyata dari proses yang sulit itu saya jadi belajar banyak juga ya gitu, yang saya nggak sadar kalau saya lagi belajar. Saya sih taunya lagi gagal bikin sesuatu waktu itu ya, tapi semakin kesini sekarang kalau kayak mungkin karena udah lama ya, saya kan ngerjain ini sudah hampir 16 tahun 17 tahun gitu, setiap hari bikin. Nah sehingga kalau lihat sesuatu itu oh ini bikinnya kayak gini, oh ini bikinnya kayak gini, ya udah kebayang sendiri. Sebab apa, saya udah gagal-gagalnya udah banyak kali guys. Tapi ya kembali ya, kalau ada hal yang dulu pernah saya bikin terus saya libur nggak bikin lagi, itu pas ngulang bikin lagi pasti kaku. Itu sudah pasti. Artinya untuk mencapai hasil yang sempurna rapi, lebih baik diulang berkali-kali daripada kita nyoba terlalu banyak varian. Makanya kalau di koleksi Kiki tuh dia walaupun saya punya banyak banget materi peniti ya, itu kita biasanya bagi per orang punya spesifikasi masing-masing. Karena kalau sudah peniti itu bukan hal yang mudah loh ya. Nanti kalau teman-teman bikin peniti dagu, Mbak, kelas penitinya koleksi Kiki kenapa mahal banget? Coba teman-teman lihat atau ikut kelasnya ya, tak semudah itu. Sekadar bikin peniti itu gampang, tapi bagaimana menyembunyikan ujungnya biar rapi, bagaimana membuat desain berikutnya biar layak jual, gimana nentukan manik-maniknya, gimana supaya manik-maniknya nggak goyang di atas peniti yang sekecil itu gitu. Itu susah dan potensi terjualnya itu tinggi banget. Cuman kadang-kadang orang tuh suka nyepelein yang kecil ya, jadi di bayangannya kecil gini aja gitu, nggak terlalu mudah. Wah, Mbak Ruli lagi di rumah sakit, mudah-mudahan bisa segera pulih, siapapun yang lagi sakit ya. Sehat, kuat, lancar segala urusannya ya Mbak Ruli ya. Nah guys, kira-kira gini nih hasilnya ya. Tapi kalau teman-teman beli yang ringnya kecil ya, ringnya kecil jadi bisa buat kayak cincin gitu, ini teman-teman bisa jadikan ring hijab, tapi nggak bisa langsung dipasang ya. Jadi nggak bisa kita gara-gara ringnya kecil terus ring yang kecil itu kita lilit-lilitkan di kain dan berharap dia akan nempel terus di kain gitu. Enggak guys, emang ini untuk peruntukannya bikin gelang ya. Jadi kalau ini meskipun kecil dibikin jadi ring hijab, itu kita harus kunci dulu posisi ringnya supaya dia nggak bergerak. Artinya apa? Ini antar sambungan lilitan harus dimatikan dengan rangkaian kawat. Kalau mau bikinnya ring hijab ya. Kalau mau bikinnya gelang justru nggak boleh ada bagian yang ke lilit. Jadi dia harus bisa dibuka seperti ini supaya apa? Kurus besar, mungil kekar, bisa pakai gelangnya. Karena cara pakai gelangnya dililit seperti ini. Nah, sudah deh, mudah sekali bukan? Iya. Ya nggak mudah-mudah banget, tapi bisa lah insya Allah ya. Apalagi kalau teman-teman udah terbiasa pegang kawat super. Mbak Kiki, kalau misalnya saya mau ke toko hari Minggu bisa nggak? Mohon maaf Mbak, untuk hari Minggu dan tanggal merah toko kita libur ya. Jadi nggak bisa ke toko di hari-hari tersebut. Kalau misalnya mau beli ke toko kita cuman di hari libur tuh hari Sabtu. Tapi mungkin kalau mbaknya kerja juga hari Sabtu, maka bener-bener gak bisa ya. Kayak harus cuti dulu. Tenang.
sebenarnya dari testimoni orang-orang yang sudah kesini, jauh lebih baik belanja online daripada belanja langsung ke toko saya ya. Sebab kalau belanja langsung katanya jadi habis banyak. Karena kan bisa milih ini, tambah ini lagi Bahwa kayaknya lebih hemat kalau belanja online deh. Aku beli yang perlu-perlu aja katanya ya. Aduh. Oke, sembarang. Tapi emang sih menurut saya sampai sekarang tetap gak bisa ngalahin sensasi belanja dan milih-milih langsung ya. Karena kadang-kadang warna putih yang tampak secara online seperti putih, ketika datang kok jadi kayak putih butek gitu. Ada lagi putih yang kayak biru muda, ada lagi putih yang agak kayak kuning. Jadi macam-macam loh guys warna putih itu kalau kita udah pernah lihat manik-manik ya. Nah, saya sendiri biasanya nyimpen manik-manik saya tuh kayak gini, bentuk dan ukurannya bisa macam-macam. Tapi ada di satu kelompok warna yang sama. Ini akan sangat membantu saya kalau mau mix match warna ya. Jadi gelang yang saya pakai ini, atau ini aja deh, ini ring hijab warna ungu ini kelihatannya sih kayak warna ungu yang sama ya, tapi sebenarnya ini terdiri dari beberapa warna ungu yang bergradasi, sehingga kalau difoto atau dipakai itu dia warnanya nggak boring. Sebab kalau warnanya persis sama itu pas jadi rangkaian dia akan kelihatan nggak menarik gitu. Ini kuningnya ini sama kuningnya tetes tuh beda loh kalau dilihat secara langsung. Tapi kalau secara online emang kayak mirip ya. Nah ini jadi mix match warna tuh ya susah gampang emang. Nah coba bayangin kalau warnanya abu-abu semua kayak gini, itu kayak mati. Ini aja nggak warna yang sama loh. Ini sama ini tuh beda. Terus ini sama ini juga beda. 8 milinya sama 10 milimeternya tuh beda. Oke teman-teman, gitu dulu sharingnya. Gelang go Power Ranger ya. Ranger Peach ya. Pasti Ranger Mutiara. Walah, kacau. Ranger hitam. Tapi asli sih, ini kalau dipakai sama baju yang lengannya nggak panjang tuh menurut saya kayak lebih bagus sih daripada kalau dipakai bersama baju lengan panjang. Kira-kira gitu dulu teman-teman sharingnya hari ini. Mudah-mudahan sedikit pengalaman yang sudah dibagikan bisa membantu teman-teman bikin desain-desain yang lebih variatif ya. Kalau perlu bahan-bahannya bisa menghubungi Mbak Admin Koleksi Kiki. Atau kalau mau nanya-nanya bisa ninggalin pertanyaannya di kolom komen. Ada Ibun sih mau nanya, sorry. Mbak Kiki mau tanya dong, kalau mau untuk jual lagi bisa nggak sih minta contoh foto-fotonya dulu diiklankan terlebih dahulu? Oke, Mbak Ibun mau coba jualin produk Koleksi Kiki yang sudah jadi, betul ya? Nah Mbak Ibun bisa cek di Instagram kita yang katalog Koleksi Kiki. Itu foto-foto saya nggak pernah dikasih watermark di situ, jadi Mbak bisa screenshot terus di crop potong gitu ya. Nanti Mbak bisa coba share dulu di misalnya WhatsApp story atau di Instagram story-nya Mbak, atau mau di share di WhatsApp grup sekolahannya atau gimana lah ya, boleh. Nah tapi pastikan ketika memang ada orang yang berminat dan mau beli, Mbak cek dulu ke Mbak Admin. Sebab gini, ini ring hijab kuning ya. Atau ini aja. Ini ring hijab coklat. Ini juga ring hijab coklat. Tapi walaupun sepintas itu sama-sama coklat, tapi detail-detailnya tuh bisa jadi nggak sama. Nah kenapa nggak sama? Ini biasanya ditentukan dengan tanggal pembelian bahan baku. Kadang-kadang beli bahan baku minggu ini bunganya warnanya gini. Beli bahan baku bulan depan warnanya udah jadi kayak gini. Sehingga kalau memang ada yang berminat, Mbak japri dulu ke Mbak Admin, pastikan bahwa produknya ready, baru dijual ke pelanggannya untuk menghindari orang tuh ngerasa kecewa ya. Nah tapi problemnya adalah kita baru bisa kasih diskon kalau pembeliannya itu sudah di atas selusin atau 6 barang yang sama jenisnya. Jadi kalau
Ring hijab 6 buah. Nah, ring hijab semua. Beli 5, kita kasih bonus 1. Tapi kalau misalnya campur-campur, ini sedikit, diskonnya lebih kecil ya. Nah, sehingga kalau Mbak belum yakin akan ada 6 orang yang belanja, lebih baik harganya sudah dinaikkan lebih dahulu. Terus harus dipertimbangkan juga dengan ongkos kirim. Misalnya rumahnya jauh dari koleksi Kiki, terus ada orang beli bros. Emang sih brosnya harga 40.000 ya, tapi karena ternyata kita tinggal di Pulau Kalimantan, ongkos kirimnya itu sekitar 35.000 per buah. Andai brosnya kita jual di harga 75.000 aja, kita masih nggak dapet untung apa-apa ya kan. Nah, otomatis kita harus kulaan banyak, atau ya itu harganya dinaikkan. Atau kalau nanti mau tanya-tanya dulu, bisa kontak ke Mbak Admin aja ya. Insya Allah nanti kita bantu jawab dan carikan solusi untuk pertanyaannya teman-teman. Gitu dulu ketemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan bersama saya Kiki di kelas bikin-bikin pagi-pagi. Dadah.